Kamu pikir Mr. P susah bangun cuma masalah cowok tua? Salah besar. Kamu yang masih muda juga bisa kena kalau gaya hidup kamu ampas. Aku nggak mau basa-basi. Kondisi ini bukan cuma soal performa di ranjang, tapi sinyal bahaya buat tubuh kamu. Kalau aset kamu mulai sering ngadat, itu tandanya ada yang salah sama mesin di dalam tubuh kamu. Halo, aku Dr. Fenya. Selamat datang di Sehat Scope. Dengerin ya, banyak dari kamu yang ngerasa kalau masalah kejantanan itu urusan nanti pas udah kepala 4 atau 5. Tapi faktanya, trennya bergeser. Sekarang banyak banget cowok usia produktif, mahasiswa, atau pekerja muda yang udah mulai ngeluh Mr. P-nya loyo atau susah bertahan lama. Aku mau kamu sadar satu hal, Mr. P itu ibarat lampu indikator kesehatan jantung dan pembuluh darah kamu. Kalau di situ aja udah mulai bermasalah atau ngadat, itu artinya ada alarm yang lagi bunyi kenceng di dalam sistem tubuh kamu. Jangan cuma fokus sama gengsi atau takut dibilang gak jantan, tapi takutlah kalau tubuh kamu sebenarnya lagi teriak minta tolong karena ada penyumbatan atau gangguan saraf yang gak kamu sadari. Di video ini, aku bakal kasih tahu kamu kenyataan pahitnya kenapa ini bisa terjadi di usia muda, dan kenapa kamu harus stop denial sekarang juga, sebelum semuanya benar-benar telat. Mari kita bahas secara medis, tanpa sensor dan langsung ke intinya. Halo, aku Dr. Fenya. Di sini aku mau jelasin simpelnya biar kamu benar-benar paham gimana aset kamu itu kerja. Jangan cuma dipakai, tapi harus tahu cara kerjanya. Secara medis, ereksi itu murni soal hidrolik atau aliran darah. Nggak ada urusannya sama kekuatan otot atau kejantanan yang sering kamu dengar di mitos-mitos sampar di luar sana. Bayangin Mr. P kamu itu kayak balon panjang yang harus diisi air sampai penuh biar bisa berdiri tegak dan keras. Kalau pompanya rusak atau selangnya mampet, ya balonnya nggak bakal keras. Sesimpel itu. Di dalam Mr. P kamu ada jaringan kayak spons namanya corpora cavernosa. Saat ada rangsangan, otak ngasih perintah ke pembuluh darah buat ngebuka lebar dan membanjiri spons tadi sampai kekunci di sana. Tapi catat baik-baik, pembuluh darah di area bawah itu ukurannya jauh lebih halus dan kecil dibanding yang ke jantung atau otak. Artinya apa? Area ini super sensitif. Kalau ada plak atau penyumbatan gara-gara gaya hidup kamu yang berantakan, Mr. P bakal mogok kerja duluan sebelum organ lain kena dampaknya. Jadi kalau kamu mulai sering susah tegang, itu bukan cuma soal stres atau kurang nafsu. Itu sinyal peringatan dini kalau sistem hidrolik kamu bermasalah. Jangan dianggap remeh, pembuluh darah nggak bisa bohong soal kondisi kesehatan kamu yang sebenarnya. Paham ya? Halo, aku Dr. Fenya. Kita langsung bahas ke akarnya ya, karena ini krusial banget buat kamu pahami. Dengerin, Mr. P itu sebenarnya lampu indikator buat kesehatan jantung kamu. Anggap aja dia kayak sensor di dashboard mobil. Kalau lampunya nyala, berarti ada mesin yang bermasalah. Kalau dia mulai susah tegang, itu artinya aliran darah kamu lagi tersumbat atau kadar testosteron kamu lagi drop parah. Kenapa bisa gitu? Sederhananya, pembuluh darah di area reproduksi itu ukurannya jauh lebih kecil dan sensitif dibanding pembuluh darah ke jantung. Jadi kalau ada masalah aliran darah, Mr. P bakal jadi organ pertama yang kasih sinyal mogok sebelum organ lain kena dampaknya. Dan aku mau jujur ya, jangan bangga dulu jadi mahasiswa ambis atau pekerja keras kalau jadwal tidur kamu berantakan. Kalau kamu cuma tidur 3 jam sehari, makannya mie instan terus dan jarang banget gerak, jangan kaget kalau senjata kamu mulai nggak responsif. Kamu harus sadar kalau begadang dan stres kronis itu adalah pembunuh libido dan hormon pria yang paling nyata. Jadi, kalau kamu mulai ngerasa ada yang beda, jangan cuma ngeles, lagi capek aja. Itu adalah sinyal peringatan dini dari tubuh kamu kalau sistem di dalamnya lagi nggak beres. Kamu nggak bisa bohongin kondisi pembuluh darah kamu sendiri cuma dengan alasan sibuk. Paham ya? Dengerin aku ya bro, ini Dr. Fenya mau kasih kamu solusi yang beneran nyata dan no bullshit. Kamu harus ambil langkah ini sekarang juga kalau nggak mau nyesel di kemudian hari. Pertama, stop rokok dan vape detik ini juga. Jangan cari alasan lagi. Zat kimia di dalamnya itu ngerusak lapisan pembuluh darah kamu secara permanen. Kalau jalan darahnya udah mampet dan rusak, jangan kaget kalau senjata kamu nggak bakal bisa berdiri tegak lagi. Kedua, benerin jam tidur kamu. Minimal 7 jam. Jangan ditawar. Kebiasaan begadang kamu itu cuma bakal bikin hormon testosteron kamu anjlok. Padahal itu adalah bahan bakar utama kamu sebagai pria. Kalau testosteron rendah, jangan harap kamu punya gairah dan tenaga yang maksimal. Ketiga, jaga mulut kamu dari makanan manis dan junk food. Aku serius, kurangi itu semua, biar kamu nggak kena diabetes di usia muda. Diabetes itu musuh paling jahat buat saraf dan pembuluh darah pria. Sekali kena, performa kamu diranjang taruhannya. Keempat, mulai olahraga angkat beban. Jangan cuma rebahan atau sekedar jalan santai. Angkat beban itu kunci buat ningkatin aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital kamu. Aliran darah lancar, otomatis kamu bakal ngerasa lebih gahar. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau mulai disiplin biar tetap sehat dan perkasa, atau kamu mau membiarkan diri kamu layu sebelum berkembang?
Kalau kamu rasa info ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe di channel Sehatskop ini, karena aku bakal terus bagiin tips kesehatan reproduksi khusus buat kamu para pria. Paham ya? Investasi paling berharga buat kamu sebagai cowok itu bukan sepatu branded, gadget terbaru, atau barang hype nggak jelas lainnya. Investasi terbaik itu kesehatan reproduksi kamu sendiri. Jujur aja, barang mewah nggak ada gunanya kalau kamu ngerasa nggak berdaya. Aku ingetin ya, kalau tanda-tanda tadi masih berlanjut padahal gaya hidup udah kamu perbaiki, jangan gengsi buat konsul ke dokter spesialis andrologi. Mereka ahlinya. Ini soal medis, bukan soal harga diri yang harus kamu sembunyiin. Jangan nunggu sampai kondisi makin parah baru ngerasa nyesal. Rawat aset kamu dari sekarang dengan serius. Atau kamu harus siap tanggung sendiri akibatnya nanti di masa depan. Jangan sampai kamu kehilangan kepercayaan diri cuma karena kamu anggap remeh sinyal dari tubuh kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa informasi ini bermanfaat, klik subscribe di channel Sehatskop ini. Aku bakal terus bagiin tips kesehatan reproduksi yang jujur dan to the point khusus buat kamu para pria. Aku Dr. V-nya, stay healthy and stay strong. Paham ya?